Hai, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Semangat pagi semua, kembali lagi bersama saya Gerald Giovan di acara HR Vlogger. Pada HR Vlogger kali ini, saya ingin membahas tentang satu buah buku yang bagus banget untuk bisa kita baca nih. Judulnya adalah Rich Dad Poor Dad. Ya, buku ini cocok banget untuk kita bisa baca, terutama bagi kita yang memang ingin memulai hal baru di dalam investasi. Karena untuk menghadapi kondisi setelah pandemi ini, memiliki active income aja tidaklah cukup. Kita perlu mempunyai passive income atau opsi income yang lain yang menjadi sumber keuangan pendapatan kita. Mau tahu lebih lanjut? Simak terus ya videonya tentang apa sih yang diajarkan oleh Rich Dad Poor Dad. Oke, jadi buku Rich Dad Poor Dad ini sebenarnya mengajarkan kita tentang dua sudut pandang yang berbeda dari dua orang ayah yang mengajarkan bagaimana sih mencapai kesuksesan untuk anaknya. Nah, cerita ini diawali oleh seorang anak yang merasa beruntung karena memiliki dua orang mentor di dalam hidupnya untuk memberikan pandangan apa sih kesuksesan itu dan gimana cara menjadi sukses. Yang pertama adalah ayah kandungnya sendiri yang dijuluki oleh Poor Dad, dan yang kedua adalah ayah dari teman dekatnya yang dijuluki Rich Dad. Sebagai pandangan awal, ayah kandungnya ini adalah sosok orang yang memiliki titel yang bagus, karir yang juga bagus di bidang yang memang sangat mendatangkan income yang tinggi. Tetapi balik lagi, kehidupannya dirasa selalu berputar, di mana ayahnya sudah bekerja serajin mungkin, segiat mungkin, tapi kelihatannya kondisi perekonomian mereka itu di situ-situ aja, berputar kayak gitu-gitu aja. Tidak ada suatu hal yang berkembang, tidak ada suatu hal yang benar-benar menunjukkan kemapanan atau kelimpahan. Nah, sebaliknya dari ayah temannya, dia merasa ayah temannya ini tidak terlalu bekerja sekeras ayahnya, tetapi pertumbuhan ekonomi temannya ini sangat signifikan dan banyak hal-hal nyata yang menunjukkan bahwa meskipun tidak sekeras ayah kandungnya, ayah temannya ini memiliki aset yang luar biasa. Nah, dari dua sudut pandang ini, saya sudah menarik beberapa kesimpulan. Ya, jadi yang pertama itu adalah si ayah kandungnya ini atau yang dijuluki Poor Dad itu selalu mengajarkan anaknya ini untuk belajar yang rajin sehingga kamu bisa menguasai suatu keahlian tertentu. Akhirnya kamu bisa bekerja untuk mendapatkan uang nantinya. Semakin pintar kamu, semakin ahli kamu di bidang itu, maka ya semakin besar potensi kamu untuk diterima perusahaan besar dan bekerja, mendapatkan income yang tinggi. Tetapi ayah yang kaya, ayah temannya ini mengajarkan bahwa kita jangan sampai bekerja untuk uang. Kita harus bisa berpikir untuk menghasilkan uang. Meskipun kamu tidak menguasai di satu keahlian yang benar-benar ahli banget, ya nggak apa-apa. Kamu cukup menguasai tidak terlalu dalam, tetapi kuasailah beberapa hal. Dan kamu harus bisa berpikir bagaimana menghasilkan uang meskipun kondisi pendapatan atau income kamu tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah ayah kandungnya ini selalu mengajarkan dan menanamkan mindset bahwa ketika kita sudah berhasil untuk bekerja di suatu perusahaan yang besar, mendapatkan income yang tinggi, baru kamu bisa membeli kendaraan, membeli perhiasan, atau membeli rumah sebagai wujud dari kesuksesan yang kamu punya. Karena dia melihat bahwa dengan memiliki hal-hal tersebut, berarti kita bisa dikategorikan sukses. Nah, dari ayah yang kaya atau ayah temannya ini mengajarkan jangan sampai income yang kita terima itu kita belikan sesuatu yang bersifat konsumtif. Lebih baik kita berikan sesuatu atau kita arahkan income kita itu untuk membangun sebuah aset. Bagi ayah yang poor dad, ya, ayah yang miskin, merasa bahwa seperti mobil, terus juga perhiasan ataupun rumah itu merupakan aset.
nantinya ketika itu sudah sepenuhnya menjadi milik kita, menjadi milik anaknya. Tapi untuk membeli barang-barang tersebut kan butuh pengorbanan yang namanya cicilan akhirnya. Nah, si ayah kaya ini tidak terlalu setuju karena dengan kita memiliki budaya mencicil, akhirnya kita jadi kehilangan potensi untuk menggunakan income kita yang lebih ini untuk kita putar mendapatkan opsi cabang income yang baru seperti itu. Jadi si ayah kaya ini lebih cenderung setuju kalau misalnya income kita bisa putar lagi untuk membuka opsi cabang income yang baru. Nah, yang ayah miskin selalu mengatakan bahwa ya kita belajar yang pintar agar kita bisa bekerja dan bisa membangun perusahaan yang memang kita bekerja di dalamnya. Semakin rajin kita, semakin kita akan bisa berprestasi di perusahaan tersebut. Jadi memang dididiknya sudah lebih ke arah ya kita harus pintar, kalau udah pintar kita akan kerja gitu. Jadi memang dididiknya untuk kerja yang pada ujungnya ya tetap membangun bisnis orang lain. Semakin kita giat, semakin kita rajin, semakin bisnis orang lain yang maju. Tapi kalau ayah yang kaya itu selalu mengajarkan untuk bangun bisnis sendiri. Saat ini kamu bekerja dengan orang lain itu adalah untuk kamu belajar. Jadi jangan terlalu memperhitungkan apa yang kamu dapat saat kamu bekerja dengan orang lain. Buatlah itu sebagai tempat untuk kamu bisa mengembangkan apa yang kamu miliki dan mengambil pengalamannya untuk kamu bangun bisnismu sendiri nantinya. Nah, berikutnya yang ayah miskin itu selalu terlihat takut akan kalah. Jadi makanya dia terlalu mengandalkan active income karena untuk dia bisa mencoba mengarahkan income-nya ini untuk membeli sesuatu investasi itu terlalu takut untuk kehilangan uangnya. Ya sehingga dia hanya merasa duit yang saya punya ini biar nggak hilang kemana ya? Ya udah saya beliin aja aset. Toh juga kan kalau hilang paling sedikit lah, nggak mungkin hilang banyak atau sampai bertaruh hilang semua dari apa yang saya investasikan. Jadi apa-apa tuh udah takut duluan, nggak akan pernah bisa maju dan mau untuk memulai investasi karena udah takut duluan kalah. Tapi kalau ayah yang kaya itu selalu mengajarkan untuk kita harus berani memulai. Berapapun itu yang kamu punya, ya mulai aja dulu. Pikirkan opsi apa yang bisa kamu buat. Income barumu ini kamu bisa arahkan untuk membuat investasi atau usaha baru apa gitu. Meskipun kecil nggak apa-apa, yang penting adalah berani dulu untuk memulai. Rasakan dulu pengalamannya sehingga kita bisa mengambil pembelajaran dari step pertama yang kita lakukan. Yang terakhir, ayah yang miskin selalu berfokus pada prestasi karena tujuan utamanya dia memang mengajarkan anaknya untuk bekerja yang giat di tempat kerja yang bagus sehingga mendapatkan income yang besar. Maka dia selalu mengajarkan anaknya untuk ayo fokus pada prestasimu gitu. Kejar satu keunggulan kamu yang benar-benar kamu miliki untuk kamu bisa bekerja gitu. Jadi memang diarahkannya adalah kepada prestasi si anak ini. Tapi kalau ayah yang kaya itu selalu berfokus pada koneksi. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu semua itu tentang koneksi kita dengan orang lain. Karena suatu saat kita akan membutuhkan orang-orang ini untuk kita ajak kerjasama dalam membangun potensi bisnis sampai ke depannya. Jadi berbeda banget nih pandangan antara si ayah yang miskin atau ayah kandungnya dengan ayah yang kaya, ayah dari temannya. Nah, ayah yang kaya ini selalu mengatakan bahwa ya tidak salah menjalani kehidupan seperti apa yang ayah kandungmu katakan atau dengan yang saya katakan. Yang penting adalah kamu harus ingat di dalam menjalani hidupmu, kamu harus bisa memiliki yang namanya kecerdasan dalam keuangan. Bagaimana kamu bisa mengelola keuanganmu dengan cerdas. Nah, dari sini kita bisa melihat skemanya yang anak ini dapatkan sebagaimana dia lihat dari apa yang dijalankan oleh ayah kandungnya ini atau dijuluki poor dad. Skemanya adalah si ayah ini selalu mengajarkan anak ini untuk belajar yang rajin sehingga kamu bisa bekerja di tempat yang bagus dan mendapatkan income yang tinggi. Setelah itu kamu nabung yang banyak sehingga kamu bisa membeli semua yang kamu inginkan untuk bisa menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang sukses.
yang mana pada akhirnya membuat ayahnya ini terlibat yang namanya membayar cicilan yang sekian banyaknya, dan ya pola hidupnya akhirnya untuk membayar cicilan, sehingga tidak terlihat adanya kenaikan dalam sisi keuangan yang signifikan. Makin tinggi pemasukan, makin tinggi pengeluaran. Nah, ini mungkin yang menjadi salah pahamnya ayah yang miskin ya. Dia merasa bahwa dengan membeli kendaraan, perhiasan mungkin, atau rumah itu dianggap sebagai aset agar menjaga uang itu tidak hilang di kemudian hari, bisa dijual. Nah, padahal ketika kita lihat sendiri ya, dan mungkin kita bisa alami sendiri, ketika kita menggunakan income kita berapa persen untuk membayar cicilan, dan selebihnya itu adalah untuk konsumsi pribadi, kebutuhan hidup sehari-hari, berarti berapa persen sih kita sisihkan setiap bulan untuk kita bisa memulai yang namanya investasi. Karena bagi ayah yang kaya, membuka opsi cabang income yang baru itu lebih penting, karena kamu akan mendapatkan sumber income yang tidak hanya satu, tidak hanya mengandalkan active income, tetapi mendapatkan sumber income yang baru dari passive income. Jadi seperti itu. Makanya di sini ada perbedaan pandangan antara ayah yang kaya dan ayah yang miskin. Dan ayah miskin pun juga terlalu mengandalkan active income, karena dia merasa ya, saya sudah mengejar sejauh ini dengan memiliki prestasi yang tinggi dan memiliki karir juga yang tinggi di perusahaan yang bagus, ya saya akan benar-benar full konsentrasi saya maksimal di perusahaan ini untuk bekerja sebaik mungkin, sehingga akhirnya segala perjuangan itu dilakukan ya untuk membangun bisnis orang lain ini. Gitu. Dia lupa kalau dia sebenarnya harus mensisihkan berapa persen dari income-nya untuk membuka opsi cabang income yang baru, seperti yang dilakukan oleh ayah yang kaya. Maka dari itu, sekian tahun berjalan, ya anaknya ini akan merasa tidak ada perubahan yang signifikan gitu loh dari ayah kandungnya. Karena ya memang siklusnya akhirnya seperti seekor hamster yang ada di dalam satu roda ya. Dia merasa sudah bekerja keras sebaik mungkin, berlari sekencang mungkin, tetapi nyatanya dia tidak berjalan kemana-mana. Dia tetap di situ-situ aja, berputar dengan siklus yang selalu berputar seperti itu. Setiap akhir bulan dapat income dari gaji, lalu dipotong-potong-potong untuk bayar cicilan, selebihnya berapa untuk kebutuhan sehari-hari, nah, paling sedikit aja yang dipakai untuk menabung, dan akhirnya digunakan lagi untuk memperoleh liabilitas lagi yang mengarah kepada cicilan lagi gitu. Ya semakin banyak jadinya hidup kita untuk mengatasi yang namanya cicilan. Nah, kalau ayah yang kaya, skemanya yang dilihat adalah dia selalu mengajarkan si anak ini untuk belajar sehingga kamu bisa mendapatkan pengalamannya. Setelah kamu bisa belajar, bekerjalah. Jangan terlalu banyak mengeluh, jalani aja prosesnya. Berapapun yang kamu dapat, kamu anggap itu sebagai uang sekolah kamu. Setelah kamu dapatkan income, jangan lupa untuk menyisihkan seberapapun yang memang kamu punya untuk membangun bisnis kecil dulu. Jangan difokuskan untuk membeli sesuatu, membayar cicilan atau apapun itu, tapi bangun bisnis kecil dulu, sehingga kamu akan mendapatkan income yang lain. Dan habis itu gunakan income tersebut untuk bangun bisnis lagi, sehingga kamu akan mendapat sumber income yang tidak hanya dari satu bidang, yaitu di active income. Kamu akan mendapat beberapa cabang income yang baru, dan itu akan mengalir kepada dirimu sendiri setiap bulan tanpa harus kamu usaha yang keras untuk mendapatkan itu. Makin tinggi pemasukan, makin tinggi pengeluaran untuk membeli aset. Nah, jadi ayah yang kaya selalu mengajarkan income yang kita dapat, jangan kita keluarkan itu untuk membeli liabilitas kayak tadi, kendaraan, perhiasan, rumah yang ujung-ujungnya mengarahkan kita pada cicilan. Tapi arahkan itu untuk bisa dilipat gandakan melalui investasi. Kita membuka cabang income yang baru, sehingga duitnya akan berputar dan menghasilkan duit kembali gitu. Malah kadang kalau kita benar-benar cerdas ya, seperti seorang broker rumah, real estate, yang dia bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat hanya dengan menghubungkan antara seorang pembeli dan penjual. Dalam waktu beberapa jam aja,
nilai sekian puluh juta mungkin dia bisa dapat hanya dengan menghubungkan ada orang yang membeli rumah dengan yang menjual rumah. Seperti itu. Active income digunakan sebagai jembatan aja untuk mencapai passive income. Nah, ini juga yang memang selalu diingatkan oleh yang kaya. Active income itu jangan dijadikan patokan, yaitu aja sumber pendapatan saya. Jadikanlah active income kita itu sebagai jembatan untuk bisa mempunyai passive income yang lain. Nah, di awal tadi kita sudah mendengar yang namanya kecerdasan keuangan. Di mana menurut ayah yang kaya tadi, kecerdasan keuangan adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki agar kita bisa mengatur finansial kita dengan baik. Di sini ada 4 bidang keahlian yang perlu kita miliki agar kita bisa memiliki kecerdasan keuangan. Yang pertama adalah dalam hal akuntansi. Sudah pasti kalau berkaitan dengan akuntansi, keahlian ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengatur antara pemasukan dengan pengeluaran kita. Yang mana harusnya jumlah pengeluaran jangan sampai melebihi daripada pemasukan. Yang kedua adalah keahlian tentang investasi. Nah, ini adalah keahlian yang berbicara tentang bagaimana kita bisa menyisihkan income kita untuk bisa kita putar menghasilkan suatu cabang income yang baru sehingga kita bisa memiliki cabang income yang lebih dari satu. Bidang keahlian yang ketiga itu adalah memahami pasar. Jadi selain akuntansi dan investasi, kita juga perlu memahami tren yang ada saat ini apa agar kita bisa memilih pasar yang tepat untuk kita berinvestasi. Jangan sampai kita tidak paham tren, kita jadi selalu menjadi orang yang terlambat ya dibandingkan yang lain. Akhirnya mereka yang lebih dulu bisa mendapatkan keuntungan dari momen-momen yang pas tersebut. Nah, setelah akuntansi, investasi, dan memahami pasar, kita juga perlu memahami bidang keahlian yang namanya hukum. Jangan sampai dana yang sudah kita siapkan investasi ini akhirnya kebuang sekian persen hanya untuk mengatasi masalah-masalah hukum ini. Ya, legalitasnya nggak jelas lah, ada suatu hal syarat yang memang belum dipenuhi lah. Ya, karena biar bagaimanapun kita sebagai warga negara pasti semua terikat dengan yang namanya hukum. Dan dalam membangun suatu usaha pasti ada latar belakang hukum yang memang perlu kita jalankan sebagai syarat. Nah, kalau kita sudah memiliki keempat keahlian ini, baru kita bisa memiliki yang namanya kecerdasan keuangan. Nah, jadi bagi kalian semua yang masih merasa belum memahami satu keahlian dari 4 ini, silakan kalian bisa belajar lebih lanjut untuk bisa memiliki yang namanya kecerdasan keuangan sehingga bisa lebih siap dalam melakukan investasi. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan pandangan antara si ayah yang kaya dan ayah yang miskin, mungkin kita sama-sama setuju saat ini bahwa memiliki passive income adalah suatu hal yang wajib untuk kita miliki saat ini. Jangan hanya mengandalkan active income, dan kita harus bisa memusatkan income kita ini kita putar untuk membeli aset, bukan liabilitas, bukan yang mengarahkan kita pada pembayar cicilan setiap bulan. Lalu juga kita mempelajari tentang kecerdasan keuangan, apa 4 bidang keahlian yang perlu kita miliki agar kita memiliki kecerdasan keuangan dalam mengelola finansial kita menjadi lebih baik. Nah, sekarang tinggal pilihannya di diri kita aja. Kita mau mulai atau enggak? Kita mau maju atau enggak nih untuk investasi? Nah, di sini ada 5 hambatan yang sering kita alami untuk memulai investasi. Yang pertama adalah rasa takut. Hambatan ini adalah hambatan yang paling sering dialami oleh setiap orang, di mana biasanya kita terlalu takut untuk memulai, apalagi untuk mengorbankan uang yang kita miliki, yang kita dapat untuk diarahkan kepada instrumen investasi. Tapi kita perlu ingat bahwa orang terlalu takut kehilangan, mereka akan cenderung kalah. Jadi ketika kita takut akan kehilangan, sebenarnya di saat itu juga kita sudah kalah. Karena kita belum berani memulai, kita sudah takut duluan. Akhirnya membawa kita tidak kemana-mana, di situ-situ aja. Yang kedua adalah sinisme. Keraguan dan sinisme hanya berujung pada kritik, tidak membuat kita menganalisa peluang. Nah, jadi ini contohnya adalah sering gak kita dengar teman-teman kita yang ketika kita bahas tentang suatu investasi, dia menyampaikan hal-hal yang negatif terus. Dia menyampaikan sisi-sisi yang menjadi kekurangan dari sebuah investasi tanpa menganalisa peluang-peluang yang ada di dalamnya. Nah, kalau juga kita akhirnya ikut membawa sinisme kita dan keraguan kita tadi, ya akhirnya kita juga akan menjadi seperti dia.
terlalu fokus untuk mengkritik, mencari salahnya, tanpa menganalisa peluang yang ada di dalamnya. Kalau memang ternyata peluangnya tidak terlalu besar, ya udah, nggak usah diambil opsi itu. Tapi setidaknya kita sudah menganalisa terlebih dahulu. Yang ketiga adalah kemalasan. Ini juga mungkin kita tahu ya, rasa malas itu dimiliki oleh setiap orang. Nah, tetapi di sini saya mau tekankan ada beberapa hal yang mungkin kita sering alami sebagai seorang pekerja. Kita terlalu sibuk hari ini, sehingga kita cenderung memikirkan opsi investasi itu ya besok aja deh. Akhirnya jadinya tidak terpikirkan sampai dengan saat ini. Mungkin beberapa dari kita sudah banyak planning yang mau kita jalankan, tetapi karena kita terlalu sibuk dengan active income kita sehari-hari, jadinya kita kurang punya waktu untuk memikirkan kapan kita memulai passive income kita ini. Hambatan yang keempat adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini yang dimaksud seperti apa? Kebiasaan buruk untuk kita jadi malas untuk memulai, jadi menghambat untuk memulai adalah biasanya kita terlalu fokus membayar kewajiban setiap bulan, membuat kita banyak alasan keuangan untuk memulai usaha baru. Nah, ini sama seperti ayah miskin tadi. Setiap bulan income yang dia terima langsung disisihkan semua untuk membayar kewajiban, membayar utang-utang, membayar cicilan-cicilan. Sehingga pada selesai mengalokasikan dana tersebut untuk cicilan, dia melihat rekeningnya seperti tidak terlalu cukup banyak uang tersisa. Yang akhirnya membuat dia menjadi terhambat dalam mengambil opsi untuk investasi. Mungkin dari kita juga ada yang seperti itu ya. Akhirnya jadi tidak mulai-mulai untuk investasi. Yang kelima adalah kesombongan. Kesombongan ini dalam hal merasa diri paling baik dan maksimal, yang bisa menutup pemikiran kita bahwa masih ada yang bisa kita lakukan. Jadi seperti ayah miskin tadi, kalau misalnya dia merasa ya saya sudah setinggi ini loh titelnya, saya sudah memiliki karir sejauh ini loh, buat apa lagi saya memikirkan opsi untuk investasi atau cabang income yang baru. Ya, saya fokus saja untuk bekerja sekeras mungkin di sini agar saya bisa mendapatkan kenaikan gaji nanti setiap bulannya. Nah, ingat, hal tersebut tidak akan bisa membuat kita melipat gandakan kemampuan finansial kita atau keuangan kita, karena kita hanya mengandalkan active income. Dan seberapa keras sih kita mau bekerja dan seberapa lama kita mau bekerja keras. Jadi sekarang mulailah kita untuk berpikir bagaimana kita memiliki passive income dan tidak hanya mengandalkan active income. Oke, kira-kira dari kalian masih ada nggak hambatan untuk kalian memulai? Lalu pertanyaan yang sering muncul, jadi saya harus bagaimana? Yuk coba kita lakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, kalian harus berhenti melakukan apa yang Anda lakukan sekarang. Evaluasilah. Maksudnya berhenti ya bukan berhenti dari active income kita, maksudnya berhenti dari kesibukan kita saat ini, berusaha untuk mengevaluasi opsi apa nih yang saya bisa ambil untuk memulai passive income saya. Apa sih keahlian yang saya miliki ini bisa saya arahkan ke cabang income yang baru apa nih? Seperti itu. Pasti ada kok, hanya kadang kita tidak sempat waktunya untuk memikirkan itu. Jadi mulailah untuk dievaluasi ya, opsi income yang baru apa yang bisa kita ambil untuk ke depan. Yang kedua, carilah bidang baru di mana kita merasa ada peluang baru di sana. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa saat ini keahlian saya merasa ya tadi ya kita bandingkan dengan 4 keahlian yang tadi, mungkin perlu mencari bidang yang baru, menyesuaikan dengan pasar yang ada saat ini. Ketika memang yang booming saat ini robot trading, ya mungkin kita perlu menganalisa pasar itu dan mencoba untuk berinvestasi di sana. Karena ya peluang baru itu akan terus muncul, akan terus berputar. Kita yang harus bisa menyesuaikan diri dengan peluang. Yang ketiga, bangun relasi dengan orang yang sudah berpengalaman menjalani hal baru yang ingin Anda lakukan. Ya kalau tadi kita berbicara tentang robot trading, ya kita coba mulai untuk memiliki teman, ajak nongkrong teman-teman yang memang terlibat di dalam hal itu, ajak kenalan, masuk komunitasnya. Nah, di sana akan membuat kita mendapatkan leveraging ya. Gitu. Kita akan bisa memahami suatu hal itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah karena kita bertukar pikiran dengan orang-orang yang sudah menjalani lebih dulu. Berpikirlah besar, manfaatkan segala resource yang ada. Pikiran kita adalah aset yang paling sangat berharga, yang tidak terbatas.
Jadi jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa cepat puas. Ayo berpikir lagi, pasti masih ada potensi yang bisa kita lakukan untuk membuka opsi income yang baru. Jangan hanya mengandalkan active income semata. Yang kelima, ya mulailah. Itu udah yang paling penting. Jangan hanya mentok di rencana dan ucapan-ucapan aja. Oh, saya udah punya plan mau bangun ini, mau buka ini. Oh, saya mau targetin tahun depan mau jalanin ini. Ya kita harus pastikan itu terjadi. Jangan hanya sebatas rencana dan ucapan, tetapi ketika mau eksekusi ujung-ujungnya takut. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi simple, ikuti 5 langkah ini yang pada dasarnya mengajarkan kita untuk ayo mulai dulu. Nggak apa-apa, sedikit yang penting kita mulai dulu. Jangan kita terlalu banyak alasan untuk memulai. Karena dari memulai hal yang kecil, kita jadi memiliki pengalaman yang mengarahkan kita kepada keberhasilan yang besar nantinya. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sharingkan terkait dengan buku Rich Dad Poor Dad. Untuk mengakhiri ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu kutipan yang memang saya rasa bagus, di mana dia mengingatkan kita selalu untuk selama kita memakai mindset saya harus bekerja keras di dalam active income untuk menjadi kaya, sebenarnya Anda hanya akan terlihat seperti hamster di dalam roda berputarnya. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berusaha mengeluarkan apa yang kita punya. Kita lupa bahwa kita tidak bergerak kemana-mana. Kita hanya di situ-situ aja, berputar seperti hamster. Ya berputar dengan cicilan-cicilan kita, berputar dengan pemasukan pengeluaran tetap setiap bulan, berputar dengan hal-hal yang sudah pasti, tanpa memikirkan opsi income yang baru untuk membuat kita memiliki finansial yang berkali lipat, seperti yang dilakukan oleh si ayah yang kaya ini. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ambil tindakannya. Oke, bye-bye.